10 vial obat gagal ginjal akut Fomepizole dari Singapura tiba di Indonesia hari ini. Ke-10 vial ini merupakan bagian dari 30 vial yang dipesan pemerintah. Sementara 20 vial lainnya sudah datang lebih dulu dan digunakan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Selanjutnya, Fomepizole akan dibagikan ke sejumlah rumah sakit di berbagai daerah secara gratis untuk mengobati anak pengidap gagal ginjal akut. Kementerian Kesehatan menyebut efikasi obat ini mencapai 90% dan sudah atas rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Rencananya pemerintah juga akan membeli obat serupa dari Jepang dan Amerika Serikat. Itu adalah obat antidotum atau antidot atau bahasa Indonesia zat penawar ya. Jadi penawar yang khusus diberikan kepada gangguan atau intoksikasi atau keracunan karena obat ya. Dan mekanisme kerjanya adalah dia menghambat metabolisme terjadinya kristal-kristal yang diakibatkan oleh proses kimia dari zat etilen glikol itu. Nah, zat kristal yang didapatkan atau yang dihasilkan itu itulah yang merusak ginjal. Nah, itu kita hambat dengan obat itu, sekaligus apabila ada sumbatan-sumbatan di dalam ginjal itu juga Fomepizole dapat memberikan perbaikan. Efikasinya bagus ya, di atas 90%, dan ini obat sudah direkomendasi dari WHO ya sebagai obat antidotum atau penawar dari keracunan atau intoksikasi gagal ginjal karena zat kimia yang ada di dalam obat sirup. Jumlah kasus gagal ginjal akut pada anak meningkat menjadi 269 kasus, di mana 157 diantaranya meninggal dunia. Untuk menekan jumlah kasus, pemerintah meminta masyarakat tidak mengonsumsi obat-obatan jenis sirup untuk sementara waktu. Hingga kini Badan POM masih meneliti obat-obatan yang diduga mengandung etilen glikol dan dietilen glikol melebihi ambang batas sebagai penyebab gagal ginjal akut. Tim Liputan iNews melaporkan. Menyusul larangan penjualan obat sirup yang menyebabkan gagal ginjal akut pada anak, sejumlah obat sirup di sejumlah apotek disita oleh petugas. Sementara itu, Kementerian Kesehatan kembali melaporkan peningkatan kasus gagal ginjal akut di Indonesia. Polda Sumatera Utara menyita ribuan obat sirup dari sejumlah apotek dan pabrik di wilayah Sumatera Utara. Tim gabungan Polda Sumatera Utara, Bareskrim, dan Balai POM ini melarang peredaran obat sirup hingga hasil penelitian terhadap obat tersebut keluar. Tim gabungan juga melakukan razia ke pabrik obat dan memberikan garis polisi pada sejumlah apotek. Kita sudah turun ke lapangan dan saat ini teman-teman Balai POM dan kita sama-sama sudah meminta supaya obat-obat itu tidak diedarkan saat ini sampai dengan nanti hasil penelitian kembali dari pusat apakah itu diizinkan atau tidak. Tetapi surat peringatannya sudah ada dan kita sudah berkoordinasi dengan pihak perusahaan, dan untuk itu pada kesempatan ini juga saya menghimbau tadi pada rapat saya minta teman-teman Balai POM bersama-sama dengan kita nanti akan turun ke lapangan. Razia terhadap obat sirup juga dilakukan di Prabu Muli, Sumatera Selatan. Dinas Kesehatan Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan mendapati sejumlah apotek yang memajang obat sirup mengandung etilen glikol. Akibatnya seluruh obat sirup itu disita dan dilarang untuk dijual. Penjual obat mengaku masih ada saja masyarakat yang mencari obat-obatan tersebut meski telah dilarang. Ada 5 obat sirup yang ditarik dari peredaran karena mengandung etilen glikol dan dietilen glikol melebihi ambang batas dan berbahaya bagi tubuh. Selain menyita obat sirup yang menjadi penyebab gagal ginjal akut pada anak, tim Dinas Kesehatan Prabu Muli juga memberikan sosialisasi pada apotek yang masih menjual obat tersebut. Hingga kini ada 269 kasus gagal ginjal akut pada anak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Dari jumlah itu, tingkat kematian akibat gagal ginjal akut tergolong cukup tinggi, yaitu mencapai 58% atau 157 anak. Kini Kementerian Kesehatan bersama Badan POM terus meneliti obat-obatan sirup yang diduga menjadi penyebab gagal ginjal akut. Tim Liputan iNews melaporkan. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny Kalukito resmi melarang produksi dan registrasi obat yang mengandung 4 jenis pelarut.
Ya, selain itu, dalam keterangan persnya, Kepala BPOM pun mengungkapkan sebanyak 65 obat tambahan yang terbukti tidak mengandung cemaran etilen glikol dan dietilen glikol, sehingga ada 189 obat sirop aman digunakan masyarakat. Tentunya Badan POM selain dari 102 list obat yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan kan sudah di-screen ya, yang sudah aman karena tidak mengandung pelarut tersebut sudah diumumkan. Nah, selebihnya ada 69 ya, 69 obat yang mengandung pelarut tersebut. Tapi tentunya mesti diuji ya. Walaupun mengandung pelarut, tentunya belum tentu dia mengandung cemaran EG/DEG. Nah, kalaupun mereka mengandung cemaran EG/DEG, ada batasan tolerable limit, yaitu persyaratan di mana kalau masih di bawah batasan tersebut berarti masih aman. Jadi berdasarkan expert dan berdasarkan standar-standar yang ada, expertise ya, dan juga berdasarkan standar-standar yang berlaku secara internasional, itu masih dikategorikan aman. Nah, tentunya proses pengujian ini terus kami lakukan dari 69 sudah, karena kan prosesnya tentunya membutuhkan waktu, sudah diuji ada 23 yang menggunakan pelarut tersebut tapi dapat dikatakan aman karena masih memenuhi ambang batas yang bisa ditolerir oleh tubuh kita. Ya, artinya masih aman. Ya, sanksi administrasi yang kami lakukan. Ya, yang kami lakukan yaitu ya kalau sudah diketahui ya dari 5 produk tersebut, tapi satunya kan hanya batch ya, satu batch, jadi segera penarikan, penghentian distribusi, penarikan, dan pemusnahan. Dan itu dilakukan oleh industri di bawah pengawasannya kami tentunya Badan POM. Sudah dilakukan. Nah, selanjutnya adalah pidana ini, selain daripada itu juga kami dalami tentunya ya. Kalau misalnya ada hal-hal yang lebih berbahaya lagi, misalnya tadi konsentrasi tinggi, bahan baku. Sanksi pidana menanti bagi pihak yang dinilai bertanggung jawab atas kasus gagal ginjal akut yang menyebabkan ratusan anak meninggal dunia. Sementara itu, Badan POM mengakui tidak pernah melakukan pengujian terhadap kadar etilen glikol dan dietilen glikol dalam obat-obatan. Kementerian Kesehatan, Badan POM, dan Polri terus berkoordinasi untuk mengusut dugaan tindak pidana dalam kasus gagal ginjal akut yang menyebabkan ratusan anak meninggal dunia. Hingga saat ini tim yang dibentuk Polri masih melakukan penyelidikan dan mengumpulkan barang bukti untuk menaikkan kasus ke tahap penyidikan. Sifatnya masih penyelidikan dulu, jadi mengumpulkan seluruh bahan-bahan yang dibutuhkan oleh penyidik, kemudian menganalisa, dan tentunya apabila nanti sudah cukup alat buktinya akan ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Ini semuanya masih berproses. Sebelumnya, Badan POM menyatakan pihaknya akan mempidanakan 2 perusahaan farmasi lantaran memproduksi obat-obatan dengan kandungan etilen glikol dan dietilen glikol yang tinggi. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan POM Penny Lukito mengakui pihaknya memang tidak pernah melakukan pengujian terhadap kadar EG dan DEG. Alasannya karena di dunia internasional belum ada standar untuk pengujian kedua bahan tersebut dalam obat-obatan. Nah, khusus untuk cemaran EG/DEG ini sampai dengan saat ini di dunia internasional belum ada standar yang untuk mengatakan untuk diuji. Nah, itulah kenapa kita tidak pernah menguji karena memang belum dilakukan di dunia internasional pun. Inilah standar yang harus kita kembangkan sekarang. Badan POM melakukan penelusuran terhadap obat-obatan dalam bentuk cair atau sirup pasca kasus gagal ginjal akut yang menyebabkan ratusan anak meninggal dunia. Larutan senyawa yang terkandung dalam obat cair diduga menjadi penyebab kasus gangguan gagal ginjal akut tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kasus gagal ginjal akut terus bergulir dan pasien masih bertambah. Sementara polisi membentuk tim khusus untuk menyelidiki dugaan pidana. Siapa saja yang harus bertanggung jawab? Kami akan membahasnya bersama anggota Ombudsman Republik Indonesia, Robertus Naendi Jaweng. Selamat sore Pak Robert, apa kabar? Sore Mbak Safiti dan Uci. Ya, Pak Robert, 157 anak meninggal dunia akibat gagal ginjal akut misterius. Menurut Ombudsman, siapa pihak yang paling bertanggung jawab atas peristiwa ini? Ya, kalau bicara tentang tanggung jawab,
atau akuntabilitas, dalam pandangan Ombudsman itu ada 3 jenis akuntabilitas atau tanggung jawab yang harus ditunjukkan. Pertama lah akuntabilitas kinerja, kemudian kedua tentu adalah akuntabilitas atau pertanggungjawaban administratif, dan ketiga yang tadi sudah sempat disebut soal pertanggungjawaban secara hukum atau pidananya, gitu ya. Buat Ombudsman begini, yang depan mata adalah akuntabilitas kinerja. Ya, tunjukkan bahwa ada perbaikan kinerja di sisi pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan dan Badan POM, ya, yang hari-hari ini kita harus mengapresiasi karena sudah ada kesimpulan yang konklusif tentang penyebabnya dan juga sudah teridentifikasi jenis-jenis obatnya. Tetapi itu baru satu hal. Hal yang lain adalah bagaimana memastikan bahwa obat-obat ini tidak saja tidak lagi diproduksi, tetapi juga tidak didistribusikan. Nah, ini problemnya. Di distribusi ini adalah soal bagaimana birokrasi garda depan kita, birokrasi sipil, ya, bukan polisi, tapi dinas-dinas kesehatan dan dinas-dinas terkait di pemerintahan daerah, itu kemudian bergerak cepat dan ke semua tempat ini, Pak Uci. Ya. Hari ini misalnya saya melihat bahwa pergerakan itu masih sporadis, masih belum berkekuatan penuh, dalam artian semua daerah itu bergerak bersama, masih jauh, masih belum pada kondisi seperti itu. Baik juga misalnya kalau Kementerian Kesehatan dan Badan POM mengajak Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina, Kemendagri pembina penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka kemudian akan ada apapun surat keputusan bersama atau instruksi atau apapun kepada kepala daerah yang kemudian memerintahkan dinas-dinas terkait, khususnya dinas kesehatan, untuk melakukan tindakan proaktif ke semua tempat, ya, tempat-tempat penjualan, apakah tempat farmasinya, toko obatnya, kios-kios dan sebagainya. Karena kita nggak pernah bisa tahu secara pasti apakah perintah yang ada di pemerintah pusat ini itu kemudian diterjemahkan secara sama di Papua, di Kalimantan, di Sumatera, di Nusa Tenggara Timur dan sebagainya. Kami harus mengatakan bahwa masih banyak obat-obat yang teridentifikasi sebagai obat yang bersenyawa berbahaya tadi itu masih terjual, Pak. Nah, ini yang saya kira jangka pendek adalah akuntabilitas kinerja dengan kemudian ada suatu upaya besar bersama, bergerak bersama dengan mengedepankan perangkat pemerintahan daerah dan bahkan pemerintahan desa untuk melakukan pelacakan, pengidentifikasian dan pelarangan distribusi yang adanya itu di level eceran, yang adanya itu di level kios-kios yang langsung berhadapan dengan masyarakat, gitu ya. Tidak ada banyak gunanya kalau kita misalnya melarang yang di bagian besar di pemerintah pusatnya atau di nasionalnya, tetapi di lapangan ini masih saja kemudian dikonsumsi oleh masyarakat yang satu itu, kemudian kedua yang tidak mendapatkan informasi secara akurat, secara lengkap, secara simetris. Jangan pernah berasumsi bahwa dengan pemberitaan yang gencar belakangan ini, kemudian masyarakat itu dengan sendirinya mengetahui jenis-jenis obat yang ada. Enggak seperti itu kenyataan lapangan. Karena itu diikuti dengan perbaikan kinerja atau akuntabilitas kinerja kedua, yaitu soal aliran informasi yang terang benderang, gitu ya, yang harus dilakukan secara sangat masif dengan menggunakan berbagai alat bantu dan perangkat kerja yang lain seperti tokoh agama, tokoh adat dan sebagainya untuk bisa menerangkan ini kepada masyarakat. Jadi cukup banyak akuntabilitas yang harus diperbaiki. Pak Robertus, apakah Ombudsman melihat ini BPOM lalai begitu menjalankan fungsinya sebagai badan pengawasan terkait dengan kasus ini? Ya, kalau melihat hari Senin kemarin saya sudah mengeluarkan pernyataan resmi Ombudsman. Dalam bahasa Ombudsman itu adalah batu ujinya maladministrasi. Ya, paling tidak ada sejumlah bentuk maladministrasi yang kita lihat baik pada Kementerian Kesehatan maupun Badan POM sendiri yang kita harapkan itulah bentuk pertanggungjawabannya, akuntabilitasnya dengan perbaikan atas maladministrasi yang ada. Terkait maladministrasi data yang hingga hari ini kita harus akui bahwa belum bisa mendapatkan data yang sangat lengkap dan terupdate. Kemudian juga hak masyarakat untuk bisa mendapatkan informasi yang sangat jelas. Kemudian proses penanganan. Dan di Badan POM sendiri tugas utamanya adalah bagaimana melakukan pengawasan, baik pengawasan terkait dengan produksi maupun pengawasan distribusi. Nah, di distribusi ini ada 2 level lagi, yaitu pengawasan
pre-market control dan sesudah atau post-market control. Nah ini yang kita minta tidak mungkin dilakukan oleh Badan POM sendiri. Kalau Badan POM punya asumsi bahwa dengan dia hanya mengeluarkan permintaan instruksi dan itu bisa jalan di lapangan, itu salah besar gitu ya. Inilah kenapa kemudian kita minta kolaborasi. Kenapa sejak awal Mbak Uci kami meminta kalau bisa ini dideklar status penanganannya sebagai kejadian luar biasa KLB. Dengan demikian maka semua pihak terkait itu terkonsolidasi dan terkoordinasi dalam bekerja. Kemudian mobilisasi sumber daya, sumber pendanaan dan berbagai hal itu bisa dilakukan. Kalau masih statusnya seperti sekarang, status biasa, akhirnya yang bekerja itu hanya 1-2 institusi dan ini tidak akan bisa berkejaran dengan tingkat laju perkembangan kasus yang luar biasa. Beberapa hari yang lalu kita melihat kasusnya masih 245, kemudian sehari berikutnya naik ke 255. Hari ini sudah ini sudah menunjukkan angka yang meningkat lagi. Demikian yang meninggal juga ya dari 145 ke 155 dan hari ini juga meningkat. Jadi laju pertambahan kasusnya itu bergerak cepat, sementara proses kerja, manajemen kerja, tata kelola kita itu masih biasa. Sejak awal Ombudsman sudah minta gitu untuk menaikkan statusnya sebagai kejadian luar biasa. Baik. Bukan apa-apa, tidak untuk menunjukkan sesuatu yang gawat atau darurat dalam soal kerja, tetapi untuk mengkonsolidasi bahwa ini kerja besar bersama. Baik, Pak Robertus, selain pemerintah harus segera memberlakukan status KLB, perlukah para orang tua yang kehilangan anaknya akibat gagal ginjal akut ini segera melayangkan gugatan secara perdata maupun melaporkan secara pidana terhadap pihak-pihak yang dinilai seharusnya bertanggung jawab atas peristiwa ini? Ya, Ombudsman tidak dalam posisi untuk mendorong-dorong masyarakat melakukan itu, tetapi kalau mereka melakukan itulah bagian dari hak mereka, ya, hak warga untuk melakukan gugatan, apakah secara sendiri-sendiri ataukah class action gitu ya. Itu tentu nanti akan berkaitan dengan aparat penegak hukum yang saya lihat pihak kepolisian juga sudah mulai mengarah ke sana. Kalau Ombudsman konsentrasinya adalah pada akuntabilitas perbaikan kinerja dan kemudian kedua adalah pada pertanggungjawaban administratif dalam artian bahwa Badan POM juga harus menjatuhkan sanksi secara administratif ya kepada perusahaan-perusahaan informasi yang mungkin saja hingga hari ini masih memproduksi obat-obatan yang sudah diduga bersenyawa sangat berbahaya atau yang selama ini sudah diingatkan tetapi tetap saja memproduksi seperti itu, termasuk mereka yang masih mengedarkan atau mendistribusi. Jadi akuntabilitas kinerja dan pertanggungjawaban administratif adalah dua hal yang menjadi ranah Ombudsman dan kita meminta karena tanggung jawab itu ada pada pemerintah, jadi pemerintah harus bertanggung jawab dengan apa? Dengan menunjukkan perbaikan kinerja, dengan apa? Dengan kemudian dia tegas menjatuhkan sanksi administratif kepada para pihak yang mendistribusi atau memproduksi obat yang ada. Jadi harus ada sanksi yang tegas begitu ya Pak Robertus ya. Kita berharap kejadian ini tidak terulang lagi dan juga tidak ada nyawa-nyawa lagi yang harus melayang akibat kasus ini. Betul Mbak. Karena keselamatan hukum tertinggi, jadi itu harus diutamakan. Baik, terima kasih Pak Robertus. Setelah jeda kami akan membahas jalannya sidang pembunuhan Brigadir Yosua dan para terdakwa yang terlibat perintangan penyidikan. Tetaplah di iNews Sore.